Wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan baik ya, teman-teman. Oke, nah teman-teman, selamat datang semuanya di scholarship webinar yang diselenggarakan oleh English Banua. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah datang, yang udah ngeluangin waktunya di minggu malam ini, gitu ya. Perkenalkan, aku Melva, selaku MC sekaligus moderator yang akan menemani teman-teman selama webinar ini berlangsung. Sebelum kita kenalan teman-teman dengan dengan narasumber kita pada hari ini yang tentunya keren banget. Terlebih dahulu kita akan mendengarkan sambutan dari Mr. Rian selaku founder dari English Banua. Kepada Mr. Rian kami persilahkan. Oke, good evening everyone. Selamat malam ya. Hari Minggu malam ya, weekend malam. Terima kasih udah datang di acara Scratch Webinar kita kali ini. Oke, kali ini narasumbernya sangat spesial ya, karena kita langsung live ya. Anyway, Miss Nuh ini baru nyampe Taiwan lagi ya. Jadi beliau lulus Iya, dari baru Taiwan. nyampe Taiwan. Iya, hari apa Miss kemarin nyampe Miss? Baru kemarin Kemarin ya? banget, kemarin siang. Kemarin banget ya. Nah, jadi Iya. ini special moment banget ya buat teman-teman ya. Dan Miss Nuh ini dulu anyway student saya ya. Jadi dulu saya ngajar di kampus Inggris Pare. Miss Nuh ini 2023 Miss Oh. ya waktu itu ya. Ya, 2023 ya waktu itu ya belajar di kampus Inggris Pare, if I'm not iya wrong. 2023. Jadi Akhir. Miss, iya akhir 2023 aja kelas TOEFL ya. Ya Miss Nuh ini Iya. sangat keren lah ya, beliau dapat beasiswa MOI yang mana teman-teman itu beasiswanya jarang banget ya orang bisa tembus ya. Dan itu teman-teman dari pemerintah Taiwan. Jadi teman-teman yang bermimpi pengen kuliah study abroad, dapat beasiswa, dapat uang bulanan. Nah, teman-teman harus merhatikan ya paparan materi dari Miss Nuhi kali ini. Karena jujur Taiwan itu sulit banget, jarang banget orang bisa tembus ke sana. Jadi ini jadi golden opportunity. Seperti yang saya sering sampaikan, semoga nanti Miss Nuhi ini bisa jadi role model ya buat teman-teman. Jadi teman-teman bisa bermimpi akhirnya, wah aku pengen deh ke Taiwan deh. Nah gambarnya seperti apa? Silahkan simak dari awal sampai akhir. I think that's all from me. Grab your snack, take your seat, and enjoy the show. Thank you. Oke, thank you so much Mr. Rian untuk sambutannya. Oke, teman-teman mungkin sedikit gambaran untuk webinar kita pada hari ini. Jadi pertama-tama kita akan mendengar pemaparan materi dulu dari narasumber kita. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau sesi Q&A gitu ya. Nah, agar webinar kita berjalan dengan nyaman, teman-teman harap mematikan mikrofon selama pemaparan materi berlangsung. Kemudian untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan disimpan terlebih dahulu. Nanti ketika sesi Q&A dibuka, teman-teman boleh banget bertanya melalui chat menggunakan eh, format tanya slash nama slash pertanyaan atau kalau mau langsung bertanya boleh banget menggunakan fitur raise hand. Nah, oke teman-teman, malam hari ini kita seperti yang tadi Mas Aryan bilang, kita beruntung banget kedatangan narasumber yang keren. Jadi mungkin tadi sempat dimention sama Miss Rian, jadi kita kedatangan Kak Nuhi. Jadi beliau ini telah menuntaskan pendidikan S1-nya di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dengan jurusan Informatics Engineering dan juga pendidikan mastersnya, Masters Program di Technology Management di National Taiwan University of Science and Technology dan juga teman-teman Kak Nuhi ini merupakan seorang awardee dari Ministry of Education Taiwan Scholarship ya. Nah, kita sapa dulu nih Kak Nuhi. Halo Kak. Halo, Halo. Oh, selamat sekarang malam lagi di semuanya. malam. Sekarang lagi di Taiwan nih Kak berarti. Iya, lagi di Taiwan. Iya sih. Di sana ada berapa musim sih Kak? Ada 4. Oh, ada 4 ngerasain ya semuanya. Iya, Kalau betul sekarang sekali. musim apa Kak? Sekarang udah masuk musim panas. Oh, musim panas. Kalau di sana biasanya berapa derajat kalau panas Kak? Paling panas biasanya sampai di 48. Wow, udah mirip ya Kak sama Surabaya? Bener-bener Oke. panas. Di sana jam berapa nih Kak di Taiwan? Sama Wita, sama seperti kayak di sekarang jam berapa sekarang? 20.11. Oh, I see. Ya, ya, jam 8.11 ya berarti Iya. Kak. Oke deh, kalau kayak gitu teman-teman juga udah nggak sabar dengerin cerita Kak Nuhi. Jadi silakan Kak Nuhi, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih semuanya atas kesempatannya.
Nah, jadi kali ini saya akan berbagi cerita atau sharing tentang bagaimana sih saya bisa mendapatkan MOE Taiwan Scholarship. Terlebih dahulu, perkenalkan, singkat saja, perkenalkan nama saya Nur Hidayah. Jadi pendidikan S1 saya di Surabaya, jurusan Teknik Informatika, merupakan di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya yang merupakan politeknik nomor satu di Indonesia. Dan saat S1 juga saya sebagai awardee beasiswa unggulan, jadi semuanya full beasiswa dari pemerintah Indonesia, karena ini merupakan beasiswa unggulan berprestasi dari Kemendikbud. Lalu untuk S2 saya yang sekarang ini, saya baru saja menyelesaikan S2 saja di NTUST atau National Taiwan University of Science and Technology. Dan di sini saya sebagai awardee MOE Taiwan Scholarship. Dan saat kuliah, sangat ada berbagai macam pekerjaan yang saya kerjakan dalam satu waktu. Yang pertama sebagai marketing dari 2024 sampai sekarang di ANN Global Enterprise dan sebagai customer service di pengiriman uang di perusahaan Taiwan di Weldon Company dan sebagai social media design di Universitas Terbuka cabang Taiwan karena kan di Indonesia ada universitas terbuka dan di Taiwan juga dibuka untuk cabangnya. Dan di sini saya sebagai social media design dan juga sebagai content creator di kampus saya, School of Management and UST. Nah, langsung saja, kenapa saya memilih Taiwan sebagai tujuan studi? Karena sebenarnya Taiwan ini, sebelum saya memilih Taiwan, saya melakukan riset terlebih dahulu. Ternyata Taiwan eh, pemerintahnya itu sangat terbuka, sangat welcome dan sangat support terhadap international student. Karena kalau misalkan kita pergi ke negara yang lain, belum tentu kita bisa bekerja atau mendapatkan full scholarship. Tapi kalau di Taiwan, ternyata kalau kita sebagai international student, banyak sekali pekerjaan yang terbuka yang diberikan oleh pemerintah Taiwan. Dan Eh, apalagi profesornya juga di sini sangat suportif. Jadi misalkan kita lagi di Taiwan kuliah dan kita memiliki seperti kita apa ya di lab kita mempunyai lab. Nah, profesornya itu sangat-sangat mendukung kita. Jadi tidak ada uang yang keluar sama sekali. Semuanya full dibiayain oleh profesor. Dan yang kedua, scholarship for international student. Di sini sangat banyak sekali scholarship yang terbuka untuk international student. Nanti akan saya jelaskan. Lalu di sini juga teknologinya sangat canggih dan apalagi di sini juga sangat safe. Tidak ada pencuri, boleh saya katakan, bisa saya katakan sangat safe. Meskipun kita pulang jam 12 malam atau jam 2 malam, tidak ada yang namanya begal. Seperti yang ada di Sulawesi atau di mana di Indonesia, pasti pasti kita nggak berani kalau pulang tengah malam. Tapi kalau di Taiwan itu sangat-sangat safety. Apalagi, apalagi kalau misalkan, nih, pernah, pernah suatu kejadian, dompet saya jatuh. Saya nggak akan tahu kalau dompet saya jatuh kalau tidak dihubungi langsung oleh polisi. Jadi polisi yang akan menghubungi saya kalau dompet saya jatuh. Jadi saya langsung ke kantor polisi untuk mengambil dompet saya dan itu tersegel dan benar-benar safety di Taiwan. Apalagi di sini juga sebagai high quality educationnya super super high quality. Bisa saya katakan seperti itu. Lalu tentang Taiwan. Jadi saya kuliah di Taipei, ibu kota Taiwan di Taipei. Kalau kalian memilih Taipei sebagai tujuan untuk kuliah, saya sangat merekomendasikan Taipei karena kenapa? Karena ini merupakan pusat ekonomi Taiwan. Transportasinya itu sangat bagus, sangat convenient, apalagi banyak fasilitas yang modern. Nah, pendapatannya juga berbeda-beda. Untuk S1, S2, S3, semua pendapatan itu beda. Jadi misalkan ada yang lulusan S1, ada juga yang lulusan S2, ada juga yang lulusan S3. Jadi selerinya itu beda setiap lulusan. Misalkan S1 di sini UMR-nya setara dengan 16 juta sampai 20 juta per bulan. Lalu untuk S2 setara sampai 24 sampai 28 sampai 30. Bahkan sekarang udah naik lagi UMR-nya. Dan untuk S3, 30 sampai 60 juta. Tapi kalau misalkan kalian mengambil jurusan engineering, nah itu salarinya makin tinggi.
Ada yang lulusan S1, lulusan S2, mau lulusan S1 atau lulusan S2, tapi kalau kalian mengambil engineering, bekerja di suatu engineering, maka salary kalian itu mencapai sampai 50 juta sampai 100 juta ke atas per bulan. Nah, untuk pengeluaran sendiri, per bulan itu kalau misalkan kalian bisa berhemat, misalkan memasak sendiri, nah minimal itu sampai 4 sampai 6 juta per bulan. Itu kalau misalkan hemat. Bisa juga 3 juta per bulan kalau misalkan hemat. Tapi em, ini untuk biaya sehari-hari. Tapi misalkan kalian student di Taiwan dan kalian nanti tinggal di dorm, aku saranin kalian tinggal di dorm kalau misalkan kalian ya, student di Taiwan. Karena apa? Kalau di Taiwan itu biaya kos atau apartemen itu sangat mahal. Paling murah 5 juta per bulan. Itu untuk apartemen atau kos-kos. Nah, selanjutnya untuk studi di Taiwan, saya merekomendasikan 3 kota untuk dijadikan tujuan untuk studi. Yang pertama Taipei, yang seperti saya sebutkan tadi, karena dia merupakan pusat kota yang ada di Taiwan. Dan banyak top-top university yang ada di Taipei karena ini merupakan pusat kota Taiwan dan juga international environment dan apalagi transportasinya sangat convenient. Ada MRT di mana-mana, sepeda di mana-mana. Lalu untuk banyak akademik dan research opportunities di Taipei, apalagi kalau kita mau mencari internship atau part-time job, maka akan banyak opportunity kalau kalian di Taipei karena ini merupakan pusat kota. Nah, yang kedua ada kota Taichung, yang namanya kota Taichung. Kenapa saya saranin 3 kota ini? Karena ini merupakan pusat kota yang sangat convenient dan bukan bukan seperti kayak apa ya di pelosok, karena ini merupakan suatu kotanya. Nah, kalau di Taichung ini merupakan kota-kota pertengahan, ya. Jadi ini di pertengahan. Misalkan kalau di Taichung itu masih masih untuk transportasinya itu masih convenient, lalu biaya hidup sendiri lebih murah daripada Taipei karena Taipei ibu kota sendiri, sedangkan Taichung ada di pertengahan kota. Jadi untuk biaya hidup lebih murah dan apalagi dia dia di tengah-tengah kota. Nah, apalagi untuk dia itu balance antara lifestyle dan nature dan di Taichung juga dia sangat super super student friendly city karena banyak Indonesia juga orang Indonesia juga di sini. Lalu yang ketiga ada kota Kaohsiung. Nah, ini merupakan kota kedua di Taiwan yang terbesar di Taiwan. Ini merupakan developing city. Di sini juga biaya hidupnya lebih murah daripada Taipei. Nah, di sini juga banyak tempat wisata yang bisa kalian kunjungi dan relatif lebih murah untuk biaya hidup daripada di Taipei dan di Taichung. Seperti itu. Lalu eh, ada 10 top university di Taiwan yang bisa kalian daftar. Nomor satu top pertama di Taiwan itu, yang pertama itu ada NTU, ya, NTU. Yang kedua ada NTHU, National Tsinghua University. Ada juga eh, NYCU, ada juga TMU, ada juga NTUST, NTNU, NCHU, ada juga NCU, dan Sutiansen University. Ada banyak universitas, dan tapi 10 top universitas ini yang bisa kalian daftar. Nah, dan masing-masing universitas memiliki keunggulan masing-masing. Kalau misalkan kalian mau daftar ke NTU, yang paling populer di sini adalah engineeringnya, di computer science and medicine, life science dan bisnisnya. Dan untuk National Tsinghua University, kalian bisa daftar untuk psikologinya, computer science-nya, semiconductor engineering, dan material science. Untuk National Cheng Kung University ada di Tainan, kalian bisa daftar mechanical engineering, civil engineering, architecture, and medicine. Dan untuk National Yang Ming Chiu Tung University, kalian bisa daftar electrical engineering, computer science, and biomedical science atau AI. Dan untuk NTUST sendiri ada Engineering, Technology, Innovation, dan Industrial Design dan Bisnis. Untuk Sun Yat-sen ada di Kaohsiung, kalian bisa daftar Marine Science, Ocean Engineering, and Business Administration.
Dan untuk NTNU di Taipei sendiri, kalian bisa daftar education-nya. Jadi kalau misalkan kalian berminat untuk education, kalian bisa daftar di NTNU. Dan untuk National Central University ada di Taoyuan, kalian bisa daftar di sini, dia lebih ke psikologinya. Untuk TMU, kalau kalian berminat di kesehatan, nah TMU kalian bisa daftar di TMU. Dan untuk China Medical University ada di Taichung, kalian bisa daftar untuk Traditional Chinese Medicine. Pokoknya ini untuk yang kesehatan, untuk yang Medical University. Lalu, apa saja sih scholarship yang tersedia di Taiwan? Jadi ada banyak banyak scholarship yang tersedia di Taiwan. Yang pertama yang saya daftar, seperti yang saya dapatkan, MOE Taiwan Scholarship. Nah, ini merupakan pemerintah Taiwan yang dikeluarkan oleh pemerintah Taiwan dan peminatnya sangat banyak dan juga sangat kompetitif karena sangat susah untuk mendapatkan MOE Taiwan Scholarship karena banyak pesaing. Karena bukan di Indonesia saja, karena seluruh dunia akan mendaftar MOI. Karena MOI ini adalah khusus dari pemerintah Taiwan yang mengeluarkan. Nah, ini tuh dan untuk MOI Taiwan Scholarship ini full funded dari pemerintah Taiwan. Dan yang kedua ada Taiwan ICDF Scholarship. Nah, untuk Taiwan ICDF Scholarship ini juga dari pemerintah Taiwan, tapi dia mempunyai list jurusan tertentu dan kampus tertentu saja yang bisa daftar yang masuk ke dalam list ICDF Scholarship. Jadi tidak semua jurusan ditanggung oleh ICDF. Ada jurusan tertentu. Ada juga TIGP Scholarship dan ini juga sangat-sangat kompetitif. Kalau kalian berniat atau mencari research, kalian bisa daftar di TIGP Scholarship. Nah, yang keempat ada ASUS Scholarship. Jadi kalau ASUS ini yang keluarkan itu dari Taiwan sendiri, dari ASUS yang ada di Taiwan. Jadi kadang kampus, misalkan kalian daftar di NTUST, nah NTUST ini bekerja sama dengan ASUS Scholarship. Jadi kalau misalkan kalian nantinya lulus sebagai lulusan, misalkan S2 atau S3 di NTUST, karena kalian sebagai ASUS Scholarship awardee, maka nantinya setelah lulus kalian bisa langsung kerja di ASUS. Jadi kalian tidak usah lagi mencari kerja karena nanti kalian bisa otomatis akan langsung keterima kerja di ASUS. Nah, untuk Has Scholarship. Nah, kalau yang ini sendiri, nah, misalkan kalian berminat untuk sekolah bahasa Mandarin, jadi ada yang namanya Has Scholarship untuk sekolah bahasa selama 6 bulan. Jadi misalkan kalian berminat untuk sekolah bahasa Mandarin, nah kalian bisa daftar Has Scholarship karena ini juga full funded dari pemerintah Taiwan, tapi khusus untuk belajar bahasa Mandarin. Nah, yang terakhir ada University Scholarship. Jadi kalau University Scholarship, misalkan kalian daftar di Taiwan, di kampus-kampus Taiwan, nanti akan disediakan, nanti setiap kampus akan menyediakan kampus full scholarship dari kampus. Ada juga yang setengah half half scholarship, ada juga yang only tuition waiver. Jadi cuman eh, biaya per semester yang free. Tapi kalau misalkan kalian dapat full beasiswa dari kampus, nah maka itu kalian akan mendapatkan uang jajan dari profesor, dari departemen dan dari profesor, dan kalian tidak usah membayar lagi biaya per semesternya. Jadi kalau misalkan universitas itu ada 3 bagian, ada full scholarship-nya, ada partial. Kalau partial jadi untuk stipendnya kalian dapatnya setengah aja. Untuk tuition waiver, jadi kalian cuma mendapatkan free untuk biaya per semester. Tapi kalau misalkan kalian mau mendapatkan lebih banyak lagi untuk stipendnya, kalian bisa daftar MOE Taiwan Scholarship seperti yang saya katakan tadi. Tapi MOE Taiwan ini sangat kompetitif. Nah, selanjutnya untuk MOE Taiwan Scholarship kalian bisa scan barcode yang ada di sini karena untuk mengarahkan kalian menuju ke linknya, dan biasanya pendaftarannya itu dimulai dari 1 Februari sampai 31 Maret setiap tahunnya.
Jadi, untuk pendaftaran MOI Taiwan Scholarship selalu dibuka di 1 Februari sampai 31 Maret di setiap tahunnya. Jadi, kalau misalkan kalian kepo tentang MOI Taiwan, kalian bisa scan barcode yang ada di sini. Nah, selanjutnya untuk alur pendaftarannya bagaimana? Jadi, untuk pendaftaran MOI Taiwan Scholarship, yang pertama itu kalian harus mendaftar kampus terlebih dahulu. Karena pendaftaran kampus dan pendaftaran MOI ini beda. Beda beda pendaftaran dan beda pemeriksaan. Pokoknya MOI tersendiri, pendaftarannya tersendiri, dan kampus pendaftarannya tersendiri. Jadi, kalian daftar kampus terlebih dahulu karena yang dibutuhkan untuk mendaftar MOI adalah kalian harus mendaftar kampus terlebih dahulu karena saat eh, mendaftar MOI ini kalian itu harus mencantumkan bukti pendaftaran kampus berupa berupa formulir pendaftaran berupa formulir pendaftaran atau misalkan SS, misalkan ada pembayaran bukti pembayaran pendaftaran kampus atau formulir bukti kalau kalian mendaftar di kampus tersebut. Jadi em, belum tidak menunggu sampai nggak usah nunggu sampai pengumuman keterima keterima kampus atau belum. Kalian hanya butuh bukti pendaftaran di kampus tersebut. Lalu kalian eh, cantumkan di MOI Taiwan Scholarship di persyaratannya karena persyaratannya beda. Nah, untuk persyaratan, dokumen persyaratannya yang pertama formulir pendaftaran beasiswa Taiwan, kalian harus mengisi di websitenya MOI. Kalian akan mendapatkan kalian pada saat membuka linknya nanti akan disediakan formulir pendaftaran beasiswa MOI ini. Lalu fotokopi paspor dan kartu keluarga, fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir yang telah terbit, fotokopi atau scan bukti pendaftaran universitas yang menunjukkan bahwa peserta telah mendaftar ke universitas di Taiwan untuk semester fall tahun 2026. Karena kalau MOI ini biasanya itu terbuka setahun sekali saja. Setahun sekali. Semua, biarpun kalian mendaftar di negara manapun, yang namanya beasiswa pemerintah dari pemerintah negara tersebut, dia hanya buka di fall semester, di awal tahun. Lalu yang kelima, dua surat rekomendasi yang berbahasa Inggris atau Mandarin dengan tanda tangan basah, bukan tanda tangan digital, tapi tanda tangan basah. Contohnya dari kepala sekolah atau dari rektor atau dari dekan atau profesor atau supervisor. Tapi saya sarankan di sini kalian mendapatkan tanda tangan surat rekomendasi itu dari rektor atau dari dekan atau dari profesor atau supervisor. Dan lalu yang terakhir ada fotokopi sertifikat kemampuan bahasa seperti TOEFL IBT atau ITP, IELTS, dan TOEIC. Lalu study plan. Dan semua dipastikan dokumennya nanti dalam size A4 atau A4. Dan untuk tunjangan biaya hidup, untuk S1 akan diberikan sebesar 15.000 NTD per bulan, New Taiwan Dollar, dan untuk S2 dan S3 akan diberikan sebesar 20.000 per bulan. Untuk biaya kuliah dan biaya akademik lainnya, Kementerian Pendidikan Taiwan akan memberikan subsidi maksimal sebesar 40.000 per semester untuk setiap penerima beasiswa. Apabila biaya kuliah yang dibutuhkan melebihi 40.000, maka kelebihan biaya ditanggung sendiri oleh penerima beasiswa. Nah, jadi nantinya kalau misalkan kalian ingin mendaftar MOI, terdapat list-list kampus yang bekerja sama dengan MOI yang akan membebaskan biaya kuliah full. Jadi kalian tidak usah membayar kelebihan dari biaya semesternya. Jadi nanti ada list universitas, banyak universitas yang bekerja sama dengan MOI. Lalu yang ketiga, penerima beasiswa akan menanggung sendiri biaya administrasi. Administrasi itu maksudnya apa? Jadi administrasi misalkan kalian mendaftar di kampus, kan biasanya ada kampus yang berbayar untuk biaya pendaftaran. Saat mendaftar ada juga yang free. Jadi kalian harus bayar sendiri. Lalu biaya pembimbing skripsi, tesis, dan disertasi ini sebenarnya sudah ditanggung sama profesor. Jadi kalian tidak usah membayar lagi. Dan untuk asuransi kalian bisa bayar sendiri. Asuransi asuransi di Taiwan biasanya dibayar per semester dan kalian bisa ambil dari stipend kalian yang diberikan karena itu sudah melebihi. Lalu untuk biaya akomodasi untuk pesawat perginya kalian harus bayar sendiri untuk pesawat ke Taiwan. Internet internet kalian bisa pakai WiFi kampus boleh. Kalau kalian mau pakai beli internet juga boleh.
Nah, untuk durasi beasiswa, program S1 maksimal 4 tahun, untuk S2 maksimal 2 tahun, dan program S3 maksimal 4 tahun. Nah, adapun dokumentasi, pendaftaran dan dokumentasi lainnya, kalian bisa kirimkan ke kantor Teto. Hard copy-nya kalian kirim ke Teto yang ada di kantor Teto yang ada di Jakarta. Dan sebelumnya, sebelum mendaftar MOI, mengirimkan hard copy-nya, kalian perlu untuk mendaftar online pada websitenya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menyediakan lampirannya untuk Taiwan Scholarship untuk kalian bisa apa klik linknya dan di sini nanti udah ada guidelines-nya. Lalu untuk formulir pendaftaran MOI Taiwan, prosedur legalisir, pokoknya semuanya di sini lengkap, udah lengkap. Nah, selanjutnya tipsnya apa aja sih? Tipsnya apa aja? Nah, jadi tipsnya bagaimana caranya lolos untuk beasiswa ini? Yang pertama, kalian harus pintar-pintar untuk memilih track. Nah, memilih track itu maksudnya apa? Jadi kalian harus pintar-pintar untuk memilih kampus mana yang akan dituju, kampus apa yang akan dituju. Nah, lokasinya yang strategis, lalu jurusan apa yang diminati. Catat persyaratan dengan detail dari kampus, scholarship, dan deadline-nya. Lalu kontak profesor yang sesuai dengan topik research-nya. Lalu course yang sesuai dengan minat. Jadi, apa yang saya lakukan saat saya mendaftar di Taiwan ini, yang pertama itu mungkin di awal Desember, karena kan kampus itu udah buka di Desember sampai di Maret, Desember sampai April lah. Tapi kan beasiswa MOI itu kan buka di Februari sampai Maret. Jadi saya pergunakan waktu itu dari Desember mulai untuk meriset kampus-kampus yang ingin saya tuju, mulai dari kampus-kampus yang ranknya paling tinggi. Lalu saya buka satu persatu website kampusnya, lalu saya cari jurusan yang sesuai dengan minat saya cari profesor, saya mulai riset profesor yang sesuai dengan minat saya riset course-nya yang disediakan dan yang sesuai dengan minat saya. Saya catat baik-baik, saya catat persyaratannya karena persyaratan kampus dan persyaratan persyaratan kampus dan persyaratan di beasiswa MO itu beda. Jadi kalian harus benar-benar persiapkan matang-matang. Dan yang paling penting, kalian harus punya timeline. Jangan sampai mepet-mepet. Jadi kalian catat deadline-nya itu kapan, kampus A, kampus B, kampus C, deadline-nya itu kapan, persyaratannya apa, dicatat semuanya. Jadi bisa memudahkan kalian untuk memilih kampus yang ingin dituju. Lalu, tips untuk study plan. Jadi yang pertama, kalau misalkan kalian ingin menulis study plan, jangan menulis generalnya. Misalkan saya memilih Taiwan karena merupakan negara yang karena merupakan negara yang maju. Jangan tulis seperti itu atau teknologinya canggih. Jangan tulis seperti itu. Kalian harus tulis lebih spesifik, lebih bagus. Misalkan yang pertama itu saat menulis study plan, kalian harus membuat hook di awal, ciri khas diri yang membedakan dari yang lain. Karena bayangkan, jika ada 1.000 pendaftar dan 1.000 pendaftar dan isinya hanya yang general, apa yang membedakan antara yang satu dengan yang lainnya? Nah, lalu yang kedua, kalian harus menjawab kenapa memilih kampus tersebut. Jadi yang tips saya yang pertama adalah buat hook di awal, ciri khas dari diri kalian. Lalu yang kedua, kenapa memilih kampus tersebut? Jawab. Kalian harus jawab dengan spesifik. Lalu kenapa memilih Taiwan? Kalian harus menjawabnya dengan spesifik. Lalu, masukkan akademik dan non-akademik. Jadi kalian bisa memasukkan prestasi kalian, akademik dan non-akademik. Lalu selanjutnya spesifik, jangan yang general. Maksud saya, misalkan, kenapa kalian memilih kampus tersebut? Nah, kalian nanti bisa mention, kalian bisa sebut, karena di kampus tersebut ada profesor. Sebutin nama profesornya siapa, yang sesuai dengan minat kalian. Sebutin course apa yang sesuai dengan minat kalian. Kenapa memilih Taiwan? Nanti kalian bisa
search sendiri. Lalu sebutkan long term dan short term. Jadi saat menulis study plan yang paling penting yaitu adalah long term dan short termnya. Lalu yang terakhir, kenapa kamu berhak terpilih jadi awardee? Nah, jadi ceritanya itu harus berurutan dan enak dibaca, baca berulang-ulang. Karena saya yakin saat pertama kali kalian menulis study plan, pasti kalau kalian baca itu berulang-ulang, pasti sebelum tidur. Saya saranin sebelum tidur coba kalian baca berulang-ulang. Pasti ada aja yang missing. Jadi kalian harus perbaikin lagi. Karena kalau saya kayaknya ada 8 kali revisi baru saya fixkan. Karena kalau pertama menulis study plan pasti benar-benar hancur. Urutannya pasti benar-benar hancur. Sedangkan saat menulis esai, ceritanya itu harus berurutan dan enak dibaca. Dan jadi saya saranin kalian baca berulang-ulang. Nah, untuk menulis study plan, jadi yang pertama, kalian bisa sebutkan struggle-nya ada di mana. Ini saya sudah memberikan contoh yang pertama. Jadi kalian bisa menuliskan sesuai dengan real real experience kalian, jangan general. Jadi yang saya tulis ini benar-benar real experience saya ketika saya S1. Jadi saya tuliskan challenge saya apa, struggle saya apa saat saya S1 itu apa. Jadi saya tulis di sini one of the challenge I faced at the time was understanding the process of disease diagnosis in the dental field. Tapi setelahnya saya akan menyebutkan lagi bagaimana saya mengatasi struggle saya. Jadi ceritakan diri yang unik dari diri sendiri. Jadi kalian bisa ceritakan struggle kalian ada di mana, lalu ceritakan yang unik dari diri kalian sendiri, beda yang bisa menjadi pembeda antara yang satu dengan yang lainnya. Lalu, untuk short termnya sendiri, untuk short termnya, kalian bisa sebutkan mention di sini. Misalkan di sini saya mention kenapa saya memilih jurusan tersebut, karena di sini saya mention GITM program ini merupakan program S2 saya. Lalu saya sebutkan course saya di sini. Saya sebutkan beberapa course. Jadi saya sarankan kalian saat menulis study plan, nantinya kalian akan menyebutkan beberapa course yang akan kalian kalian ambil. Jadi seperti ini. Saat saya sebutkan course-nya, misalkan I would take the full 24 credits of core courses, learning about new business development and management, market research. Pokoknya di sini saya sebutkan beberapa course yang akan saya ambil. Itu untuk short termnya. Lalu saya sebutkan di sini during my time in Taiwan, I also want to take the opportunity to work for a local company. Pokoknya di sini semuanya kalian, makanya di sini saya sebut mention ketika kalian mendaftar kampus atau memilih negara tujuan, tentunya kalian itu harus perlu untuk meriset, banyak-banyak meriset dan banyak-banyak membaca. Jadi bisa memudahkan kalian dalam penulisan esai kalian. Nah, untuk kenapa Taiwan? Nah, kalau kalian ditanya kenapa memilih Taiwan, nah nanti kalian bisa mention di sini. For example, kalian bisa mention profesor yang kalian minati. Kalian bisa tulis nama profesornya karena apa? Ini menunjukkan kalau kalian itu benar-benar meriset kampus tersebut dan negara tersebut. Jadi sebagai pembaca dia benar-benar ternyata orang ini benar-benar pengen daftar di kampus tersebut, di negara tersebut karena dia benar-benar sudah meriset. Jadi bukan sekedar menulis study plan. Bukan sekedar menulis yang general, karena benar-benar kalian sudah meriset seperti kalian sudah menyebutkan profesor, kalian sudah mention course-nya, terus dan apa yang akan kalian lakukan setelah lulus atau saat kalian kuliah apa yang akan kalian lakukan. Dan yang paling penting kalian juga harus harus mention long term-nya ya, long term. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, short term dan long term itu sangat penting. Nah, selanjutnya, tips untuk membuat CV. Nah, di sini saya cantumkan linknya. Kalian nggak usah ngetik di Word, karena sekarang kan yang dipakai kan sekarang untuk mendaftar itu menggunakan format ATS kan, bukan yang berwarna lagi, tapi menggunakan format ATS. Dan seperti yang saya amati, masih banyak orang-orang yang menulis menulis CV-nya itu di Word. Sedangkan sekarang udah ada yang namanya Kinobi. Nah, kalian bisa membuat CV kalian di Kinobi, kalian tinggal ketik aja, nanti dia akan otomatis akan membuat seperti ini.
Kalian masukkan aja biodata kalian dan yang lebih spesifik. Nah, nanti kalian akan eh, nanti akan resultnya akan seperti ini. ATS. Jadi kalian tidak usah mengetiknya di Word lagi. Nah, lalu untuk struktur CV yang bagus, kalian yang pertama itu personal information, yang kedua education level, kalian harus mention, yang ketiga working experience, yang keempat organizational experience, lalu yang kelima kalian harus menyebutkan achievement atau awards, yang keenam skills, yang ketujuh itu language. Jadi gunakan format ATS, bukan yang berwarna. Lalu, untuk tips recommendation letter, yang pertama, hindari mengulang informasi yang sudah ada di CV. Jadi, kalau misalkan kalian menulis surat rekomendasi, jangan mengulang informasi lagi yang ada di CV, apalagi yang kalian sudah mention di essay atau di study plan, jangan ulangi lagi. Lalu yang kedua, tunjukkan pencapaian selama kuliah secara spesifik. Yang ketiga, jelaskan apa yang telah dilakukan selama studi. Yang keempat, gunakan penutup yang kuat. Jadi misalkan, karena kan kalau surat rekomendasi kan yang nulis sebenarnya kita sendiri. Tapi nanti kalian memberikan draft rekomendasi letternya, misalkan siapa yang akan mau tanda tangani, misalkan rektor atau profesor kalian. Nah, nanti kalian bisa tanya bisa tanyakan bisa mengirim misalkan ke profesor kalian. Prof, saya daftar, kalian bisa kirim email atau chat profesor kalian. Prof, aku mau daftar ini dan membutuhkan surat rekomendasi. Ini draft draft surat rekomendasi saya yang sudah saya tulis. Ada yang perlu ditambahkan atau ada yang perlu direvisi. Nah, nanti jadi yang menulis sebenarnya surat rekomendasi ini kalian sendiri. Jadi nanti kalian bisa kasih ke profesor kalian, misalkan ada yang ingin direvisi atau bagaimana. Lalu untuk rumus interview, networking dan mentoring. Jadi kalau misalkan untuk rumus interviewnya, yang pertama itu kalian itu harus percaya diri dan jangan grogi. Catat kemungkinan pertanyaan. Saat interview, mata mengarah ke kamera. Jadi kalau misalkan kalian interview, misalkan kalian ini di tatap-tatapan bareng interviewer, kalian jangan noleh ke kanan, noleh ke kiri, atau lihat ke atas atau kemana. Kalian fokus aja ke kamera kamera laptop kalian. Jadi kelihatan itu seperti kayak benar-benar siap dan gak grogi. Lalu kuasai study plan kalian, apa yang kalian tulis di study plan kalian. Lalu kalian bisa latihan interview mandiri, lalu latihan interview bareng teman. Yang paling penting itu, misalkan kalian punya teman, kalian bisa latihan interview bareng. Dan yang paling penting, kalian itu harus latihan catat kemungkinan pertanyaan yang ada. Karena sudah banyak sekali tutorial-tutorial yang ada di YouTube tentang interview apa aja yang akan ditanyakan. Tapi pengalaman saya pribadi, yang akan ditanyakan itu pasti hanya seputar study plan kalian, apa yang kalian tulis, kenapa kalian memilih kampus tersebut, kenapa kalian memilih jurusan tersebut, kenapa kamu memilih Taiwan. Misalkan kamu memilih Taiwan, kenapa kamu memilih Taiwan? Kenapa kamu memilih kampus tersebut? Pokoknya yang general saja. Nah, tapi nanti kalau kalian menjawab interviewer, kalian harus menjawabnya sesuai dengan apa yang kalian tulis di study plan, lebih spesifik, lebih baik. Nah, untuk additional dokumen, nah jadi di sini untuk daftar MOI, kalian bisa mencantumkan atau melampirkan sertifikat achievement kalian. Bisa merupakan, misalkan kalian mendapatkan sertifikat achievement atau award, kalian bisa lampirkan, atau mendapatkan sertifikat organisasi juga boleh. Jadi kalau misalkan kalian mengikuti banyak organisasi, kalian juga bisa lampirkan saat kalian mendaftar MOI. Nah, selanjutnya apa aja sih tantangan saat kuliah di Taiwan, yang tentunya itu sebagai yang tentunya itu adalah language-nya, karena di Taiwan sendiri merupakan negara negara non-Muslim dan Chinese, jadi semuanya menggunakan bahasa Mandarin, kecuali di daerah kampus masih bisa menggunakan Inggris. Nah,
Untuk tantangan saya sendiri itu di language barrier, karena kan saya menggunakan bahasa sehari-hari saya kan international student, pakai bahasa Inggris. Tapi di kampus saya menyediakan menyediakan masih menyediakan belajar bahasa gratis, boleh diambil, tapi tidak masuk kredit, nggak apa-apa. Untuk misalkan mau belanja di luar atau mau belanja kemana-mana, kadang kalau misalkan kita ke pasar tradisional atau belanja di toko atau kemana-mana, kadang masih banyak dari yang penjual-penjual kayak gitu belum mengerti belum mengerti bahasa Inggris. Jadi kita harus usahakan bisa Mandarin setidaknya yang basic saja untuk sehari-hari. Lalu untuk culture-nya sendiri pasti tentunya berbeda. Mohon maaf. Nah, untuk culture-nya sendiri, jadi kalian harus apa ya? Pertama datang ke sini kita harus beradaptasi dengan culture-nya. Pertama kali saya ke sini, kan kalau di Indonesia kalau kita kuliah kita harus berbaju rapi, berpakaian rapi ke kampus, nggak boleh pakai sendal, nggak boleh pakai kaos oblong atau gimana. Tapi kalau di Taiwan semuanya itu super super simple. Kalian mau pakai sendal aja ke apa? Sendal aja ke kelas juga nggak apa-apa. Mau pakai baju kaos-kaos aja juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa sama sekali. Jadi tentang di Taiwan itu culture-nya itu sangat-sangat berbeda, dan menurut saya di Taiwan itu sangat dihormati. Kayak orang-orang tuh kayak apa ya? Mereka itu nggak menganggap rendah orang lain. Semuanya rata, semuanya rata. Terus yang ketiga itu kalau misalkan orang Indonesia yang datang ke Taiwan pasti mencoba makanan-makanan Taiwan itu rasanya itu tasteless, karena di sini bener-bener sehat. Kayak misalkan sayurannya aja biasanya cuma direbus, nggak pakai bawang-bawangan, nggak pakai garam atau apa, cuma direbus tok. Jadi saran saya kalau misalkan kalian nantinya memang pengen ke Taiwan untuk kuliah, kalian bisa masak sendiri juga boleh. Atau kalian bisa bawa bumbu-bumbu Indo. Tapi di Taiwan sendiri udah banyak sekali toko-toko Indonesia. Tapi ya gitu, harganya mungkin 3 sampai 4 kali lipat dari harga asli yang ada di Indonesia. Lalu yang terakhir pastinya homesick, karena kita jauh dari rumah. Jadi kadang-kadang pasti kita akan homesick. Ah, Nah, cara survive itu gimana? Jadi kalian itu jangan malu, kalau di Taiwan itu kalian jangan malu, karena kalau kalian bertanya pasti mereka akan bantu kalian. Lalu berani mencoba hal baru, show up, manfaatkan peluang yang ada, jadi don't waste your time. Jadi misalkan kalian di Taiwan, manfaatkan waktu kalian. Misalkan nih ada opportunity untuk kerja, kalian kerja aja nggak apa-apa, karena kalau di Taiwan itu dia sangat support atau dia sangat mendukung pemerintahnya, apalagi profesor itu sangat mendukung untuk kita untuk bekerja nggak apa-apa. Karena seperti yang saya rasakan sekarang, semua semua international student, mau itu internasional mau itu orang lokal, semuanya di sini pasti punya pekerjaan yang double-double. Jadi kayak apa ya, kapan lagi kita bisa kuliah sambil kerja itu merupakan suatu hal yang apa ya, yang kayak patut disyukuri. Karena kalau kita melihat kondisi di Indonesia banyak sekali orang-orang yang nganggur, tapi kalau kita eh, berkaca keluar keluar dan kita merasakan sendiri, apalagi kita sebagai beasiswa, jadi kayak uang pekerjaan kalian, hasil dari kerja kalian, kalian bisa tabung sendiri. Kalian bisa pakai untuk beasiswa kalian, kalian bisa pakai untuk belanja, tapi untuk pekerjaan kalian sehari-hari selama menjadi student, kalian bisa tabung. Jadi kalian bisa saving. Nah, lalu apa saja sih selanjutnya live as a MOE Taiwan Scholarship Awardee. Nah, jadi kalau kalian tinggal di Taiwan, kalian bisa explore ke mana-mana. Misalkan kalian bisa ke Korea, atau ke Jeju, atau ke Jepang, Hong Kong, China, Thailand, Vietnam, atau kemanapun.
yang masih negara Asia itu sangat dekat. Misalkan ke Jeju atau ke Korea itu cuma 2 jam dan harga tiketnya juga murah. Misalkan kemarin ke Jeju atau ke Korea itu cuma 3 juta aja udah pulang pergi. Itu untuk flightnya. Jadi misalkan kalian tinggal di Taiwan karena negaranya itu di tengah, kalian mau ke Jepang, mau ke Korea, mau ke Jeju, mau ke Hong Kong, mau ke China, mau ke Vietnam, mau ke Malaysia, mau ke Thailand itu dekat semuanya. Jadi hasil kerja keras kalian, kalian bisa self reward ke negara yang kalian pengenin. Misalkan yang cita-citanya pengen ke Korea atau ke Jepang. Nah, kalian bisa ke Taiwan aja. Kalian bekerja keras di Taiwan sambil kuliah, kalian dapat beasiswa. Jadi uang kalian nggak dari hasil scholarship kalian, kalian bisa tabung atau hasil kerja keras kalian, kalian bisa tabung. Lalu kalian bisa self reward di negara-negara tetangga. Nah, untuk sosial media saya, kalau misalkan kalian ingin bertanya tentang beasiswa ini, kalian bisa DM saya di Instagram dan di TikTok juga boleh. Tapi nanti akan saya jawab satu persatu. Nah, thank you so much. Jadi ini semua yang saya sharing hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Oh, atas kesempatannya untuk sharing session ini. oke, makasih banyak Kak Dwi atas sharing sessionnya. Ini kayaknya lagi flu ya Kak ya? Iya lagi flu berat. Aduh ya ampun, makasih banyak loh udah walaupun lagi flu guys, Kanuhi tetap mau sharing sama kita. Makasih ya Kak ya. Iya. Oke, nah di sini udah banyak chat, sorry, udah banyak banget pertanyaan di chat. Kita satu-satu aja coba jawab nih Kak. Yang pertama dari Zara. Zara punya 2 pertanyaan, 3 pertanyaan gitu ya. Di sini Hmm. aku bacakan, katanya, apakah kita harus mendapatkan LOA dari supervisor dulu sebelum daftar kampus seperti di Jepang? Kemudian, bagaimana budaya riset di sana dan sedang banyak funding riset di bagian apa? Dan yang terakhir, bagaimana sifat-sifat supervisor di sana? Apakah demanding atau yang lainnya? Seperti itu, Kak Nahi. Oke, saya jawab satu persatu dulu ya. Jadi untuk LOA, kalau kalian misalkan mau daftar di MOI ini, kalian nggak usah perlu mendapatkan LOI terlebih dahulu. Yang perlu adalah bukti pendaftarannya saja. Misalkan bukti formulirnya, SS-annya, screenshotannya. Kalau misalkan kalian benar-benar mendaftar di kampus tersebut, karena nantinya kalian akan lampirkan ke MOI. Jadi nggak perlu mendapatkan LOA terlebih dahulu. Lalu untuk fundingnya, untuk risetnya, kalau misalkan kalian mau mendapatkan banyak funding dari profesor, nah, saya sarankan kalian mengambil di bagian engineering. Karena kalau kalian mengambil engineering seperti chemical atau teknik, pokoknya bagian teknik itu banyak fundingnya dari profesor. Nah, apakah demanding? Jadi tergantung. Misalkan kalian engineering, pasti demanding dari profesornya. Karena kalian akan bekerja di lab yang gaji kalian adalah profesor. Tapi kalau misalkan kalian di luar dari engineering, itu sangat-sangat apa ya, punya waktu untuk bekerja. Jadi kalian punya waktu untuk istirahat, punya waktu untuk bekerja, untuk ambil part-time job. Kalian kalian sangat-sangat tidak demanding kalau misalkan non engineering. Yang demanding itu kalau engineering. Jadi kembali lagi ke profesornya. Tapi dari pengalaman saya pribadi, yang kalau misalkan kalian pengennya dapat funding dari profesor, nah kalian bisa mengambil engineering di labnya. Tapi kalau kalian misalkan non ini non engineering, kalian bisa ambil part-time job karena ada banyak waktu untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau misalkan non engineering, karena kalau engineering kan nanti dia akan bekerja di lab. Jadi yang gaji nanti akan dari profesor dan kadang profesor itu banyak banyak proyeknya. Jadi apalagi kalau S3, kalau misalkan kalian S3 ada beberapa proyek, ada banyak proyek dari profesor. Seperti itu. I see. Oke, jadi seperti itu ya Zara. Semoga terbantu. Kemudian ada juga dari dia, katanya cara kita cari profesor dan course-nya gimana ya Kak? Gitu. Ah, itu tadi yang saya katakan. Kalau misalkan kalian mau cari profesor dan cari course-nya, maka kalian buka satu persatu websitenya, website kampus, misalkan NTUSD. Kalian kalian cari.
kalian buka websitenya, kalian buka satu persatu di jurusannya, website jurusannya, nanti bakalan tercantum nama profesor dan emailnya, dan kalian bakalan melihat course apa aja yang tersedia di jurusan tersebut. Nah, nantinya dari website tersebut, kan kalau misalkan kalian meriset dari website kampus, kan di jurusan tersebut kan dicantumkan nama profesor dan emailnya lengkap, biodata biodata profesor itu lengkap. Jadi kalian bisa kirim email untuk menghubungi profesor tersebut, seperti itu. Oke, jadi semuanya tersedia di internet ya, Kak Nuhi? Semuanya ada. Yang penting Udah. kuat-kuat untuk meriset, rajin-rajin untuk meriset dan buka satu persatu website kampus. Nah, itu teman-teman ya, Hmm. rajin-rajin riset sendiri Nah, gitu. betul Karena sekali. semuanya sudah lengkap di sana. Semuanya Gitu. sudah lengkap. Oke ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya dari Muna, katanya setelah menyelesaikan perkuliahan menggunakan scholarship MOE, katanya apakah wajib pulang ke negara asal atau boleh extend bekerja di sana? Nah, yang paling saya suka di Taiwan adalah kalau misalkan kalian lulus bekerja sekarang di Taiwan, lulus kuliah, sekarang ada peraturan baru dari pemerintah Taiwan. Jadi misal kalau kalau dulu kan kita nggak wajib pulang ke Indo. Dari dulu kalau misalkan kalian kuliah di Taiwan, kalian boleh stay di Taiwan selama 2 tahun. Nah, tapi Hmm. kalau peraturan yang dulu, kalau kalian selesai di Taiwan, kalian selesai kuliah di Taiwan, kalian tidak boleh bekerja. Kalian tidak boleh mengambil part-time job setelah lulus kuliah. Karena kan kalau kita ambil part-time job di Taiwan kan ada prosedurnya. Kalau kita student, kita bisa mengambil working permit. Ada yang namanya working permit. Kita tidak boleh asal bekerja, harus ada working permit dari profesor. Kalau kita student, itu gampang untuk mendapatkannya. Selagi profesor kita baik untuk memberikan working permit tersebut. Nah, kalau peraturan yang dulu, setelah kita lulus sebagai siswa, kita tidak boleh mengambil part-time job lagi. Jadi kita cuma stay di Taiwan untuk eh, namanya job seeker. Nanti kita eh, s- apa statusnya ganti sebagai job seeker. Jadi Hmm. selama job seeker ini kita tidak boleh mengambil part-time job. Nah, kalau kapan-kapan kita didapat untuk misalkan kita statusnya job seeker tapi kita bekerja mengambil part-time job, otomatis nanti kalau kedapatan kita bakalan dapat deportasi. Tapi untuk tahun ini sekarang di Taiwan sudah memperbolehkan mengambil part-time job selama 2 tahun tanpa ada working permit setelah lulus. Nah, di dalam waktu ini 2 tahun, di 2 tahun ini setelah lulus, bebas, kalian mau bekerja apapun. Tapi misalkan setelah lulus kuliah, kalian udah mendapatkan pekerjaan full time dari perusahaan, perusahaan nantinya yang akan memberikan kalian working permit untuk bekerja di Taiwan. Jadi kalian sudah mendapatkan visanya itu sebagai visa full time, visa kerja di Taiwan yang mengeluarkan adalah company Taiwan, ya tempat kalian bekerja. Tapi misalkan setelah lulus kalian belum mendapatkan pekerjaan, nggak apa-apa, nggak punya working permit, kalian bisa tetap bekerja apapun. Seperti itu. Hmm, hmm. Atau mau minum dulu, Kak Nuhi? Iya, aku boleh minum dulu nggak? Boleh 5 menit? banget dong. Iya, Boleh, boleh, boleh. 5 menit Share. ya. Boleh. 5 menit. Silahkan, Kak. Kita sekalian istirahat dulu juga teman-teman 5 menit. Untuk teman-teman, ini kan aku lihat banyaknya yang di chat ya nanyanya. Teman-teman boleh banget loh nanya langsung dengan raise hand dulu, fitur raise hand. Kemudian nanti bisa langsung open mic-nya. Gitu. Tadi aku lihat udah ada satu orang yang raise hand, tapi kemudian ini lagi, diturunin lagi tangannya. Jadi silakan teman-teman, nggak apa-apa kalau mau nanya langsung. Mungkin sambil mengisi waktu istirahat ini, teman-teman, aku mau tahu dong di sini apakah ada yang masih SMA atau sudah lulus SMA atau ada yang sedang S1 atau ada yang udah lulus S1. Coba dong, mau lihat teman-teman di sini tuh apa sih gitu. Aku Atau ada kak, yang sorry? aku baru lulus SMK kak.
Baru lulus SMA ya Iya, ampun. Baru banget tahun ini kah? baru banget Kak, baru banget. Oke, aku mau tahu dong kok kamu datang sih malam ini di webinar kita. Karena aku tuh penasaran banget Kak, pengen coba-coba explore. Jadi aku mencoba untuk nggak stuck di tempat yang sama dan aku juga mau coba kuliah gitu. Kali bisa aja aku sekolah di luar gitu. Keren banget. Amin ya Allah, pasti bisa. Amin. Amin. Tapi kamu udah ada negara tujuan belum? Kayak pengen banget di sini gitu. Sementara aku pengennya tuh sebenarnya di Singapura, tapi karena ada kesempatan nih ada webinar di Taiwan, wah kayaknya menarik juga nih di lingkup eh, Asia ya. Jadi aku juga Mhm. mau coba-coba gimana sih, gitu Kak. Mhm. Karena semuanya harus dicoba, bener gak sih? Bener banget Kak. Bener banget. By the way, aku manggilnya apa nih? Panggil aku Ahda aja Kak. Ada, oke, ada. Oke, terus aku mau nanya lagi, ada berarti tertariknya ke jurusan apa sih? Aku tuh sebenarnya sistem informasi Kak. Oh, I see. Perkodingan deh, iya. Mirip gak sama Kanuhi? Beda ya? Beda sih kayaknya sih. Beda ya. Tapi mungkin di Taiwan juga eh, banyak ya teknologi-teknologi yang kamu pelajari juga gitu. Iya, Semoga iya bisa ya. Kak. Amin. Terima kasih Kak Melva. Oke, makasih loh udah sharing Ahda. Mungkin ada yang mau sharing lagi teman-teman selain Ahda. Ih, seru banget bisa tahu, kenal tuh sama teman-teman. Wah, ternyata ada yang baru lulus SMA dan udah tahu gitu mau belajar di luar negeri keren banget. Karena teman-teman dulu itu dulu waktu aku lulus SMA, aku bahkan nggak tahu bahwa aku tuh bisa loh sebenarnya daftar ke luar negeri karena aku sendiri itu sekolah di desa teman-teman. Jadi sedikit sekali informasi tentang perkuliahan. Jadi wow, sangat menginspirasi sekali mendengar speaker kita pada hari ini, teman-teman. Gitu ya. Ayo, yang lain gimana guys? Ada yang masih S1 mungkin? Ada yang masih kuliah S1? Aku udah lulus S1 dari Unpad. Oh, 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 kirain kamu tuh mau nanya ke Kak Nuhi. Aku mau nanya sih, bisa nggak atau nanti? Nanti aja kalau udah ada Kak Hmm. Nuhi, biar bisa didengar langsung. Oke. Tapi kita ngobrol dulu bentar dong. Siapa Fadel? Ya ya betul ya. Oke, Fadel kan? Ya Bener ya. panggilannya? Ya Oke, itu. Fadel. Sorry tadi baru lulus apa? Aku dari Mandarin Unpad, jurusan Mandarin. Oh, ya sastra. di empat sih. Oh, Nah aku I tuh, see. ya aku tuh rencana tuh kayak mau daftar. Ada planning juga. Planning kedua tuh Hmm, daftar MOE. Cuman waktu daftar tuh kayak bingung gitu. Soalnya kan tiap kampus tuh cara daftarnya berbeda dan agak rumit gitu. Aku bingung cara bayarnya tuh gimana. Apakah bisa hmm, dari yang pakai Mastercard atau Visa gitu. Terus kayak dan itu aku agak mikir-mikir kos awal mau lanjut S2 tuh kira-kira berapa gitu loh. Apa hmm. eh, minimalnya yang harus aku bawa gitu, yang harus aku pegang gitu sebelum aku decide untuk gas lanjut S2 gitu. Soalnya kan kayak setahu aku MOE itu nggak ditanggung pesawat juga ya. Hmm, betul. Tadi seperti yang ada di PPT. Jadi nanti kamu mau bertanya terkait cost-nya ya, Fadel. Ya, ya. Kos untuk Hmm, daftarnya gimana nih cara daftarnya gitu. betul. Kemudian satu pertanyaan terakhir dari Fadel. Fadel ini mau ngambil jurusan apa nanti? Nah, aku tuh pengennya ngambilnya bahasa Mandarin lagi S2-nya. Cuman takutnya yang pas mau daftar di kampusnya itu harus mensyaratkan minimal bahasa Mandarin tertentu gitu. Nah, aku lagi cari-cari Hmm. pengen kampusnya yang agak mudah gitu masuknya Hmm, eh, hmm. untuk kayak nggak usah ada sertifikat Mandarin gitu. I see. Oke ya. Semoga nanti ketemu ya sama universitas yang terbaik, Fadel. Ya, Oke, nanti ditunggu dulu ya kalau mau nanya. Kita tunggu dulu Kak Nuhinya, teman-teman. Kalau udah datang. Oh, udah dateng. Iya, Gimana? ya. Udah lebih enakan, Kak? Iya, iya. Oke, alhamdulillah. Langsung aja nih, Kak. Ada yang mau nanya langsung, Kak. Namanya Ya, nggak apa-apa. Fadel. Silahkan, Fadel. ini saya oralkan langsung aja ya. Mm-mm. Ini saya stop share screen aja ya kalau gitu. Boleh, nggak apa-apa, Kak. Oke.
Aduh Kak, tadi aku agak rumit nggak apa-apa ya, aku sampein semuanya aja. Kamel, Iya, Pak. nggak apa-apa. Satu-satu dulu. Eh, Satu-satu oh, dulu. aku dulu ya. Ya, aku kan perkenalkan, aku tuh Fadel dari D4 Bahasa Mandarin Unpad dan udah lulus juga. Aku tuh Ah, rencana mau daftar MOE gitu. Cuma pas mau daftar tuh agak mepet di Februari gitu. Dan hmm. agak susah mau cara daftarnya tuh. Kan tiap kampus tuh ada biaya pendaftaran ya. Dan itu agak costly sih menurut aku ya. Kalau misalnya daftarnya lebih dari satu kampus gitu. Dan yang kedua tuh aku nggak tahu cara bayarnya gimana, cara konfirmasi kalau itu berhasil dan keluar LOA pendaftaran gitu. Itu kendala yang pertama. Terus yang kendala kedua tuh terkait biaya. Biaya yang kira-kira harus kita pegang untuk kita decide untuk gas S2 kira-kira butuh berapa gitu untuk biar amannya gitu. Itu mungkin itu dulu. Itu dulu. Oke, silakan Kak Dahi. Oke, jadi yang pertama kalau MOI itu apa ya? Saran saya jangan daftarnya mepet-mepet karena kan MOI sama pendaftaran kampus kan beda-beda. Nah, nanti saran saya bisa coba lagi di tahun depan. Nah, nanti kampus Taiwan itu kan buka di Desember sampai katakanlah Desember sampai sampai April lah ya atau Juni karena biasanya Desember sampai Juni. Tapi kan kita mau daftar MOI, sedangkan MOI kan Februari sampai Maret otomatis sebelum sebelum Maret kita harus sudah menyelesaikan pendaftaran kampus juga. Nah, terkait pembayarannya bagaimana? Sekarang kan bisa bayar pakai ini, bayar pakai yang apa sih namanya? Kalau misalkan punya Mastercard, kan bisa. Tinggal masukin kodenya. Jadi nanti kalau misalkan di pembayaran itu, pembayaran kampus kan nanti kan ada linknya untuk bayar. Nanti kita bisa masukin sisi cardnya aja, debit card kita kan. Yang penting udah Mastercard, bisa langsung kebayar kok itu nanti. Nah, kalau misalkan gimana cara taunya ini sudah terbayar atau gimana? Kan ada statusnya di website kampus. Kalau misalkan kita udah terbayar, pasti di situ ada tulisannya kalau udah terbayar. Nah, untuk kampusnya kan mau daftar lebih dari satu kampus. Nah, kalau trik saya kemarin pilih dua kalau kemarin saya kayaknya cuma satu satu kampus yang berbayar yaitu NTUST karena ini merupakan kampus tujuan saya yang saya idam-idamkan. Jadi saya bayar. Ini yang berbayar. Saya pilih satu yang berbayar dan selebihnya saya pilih yang free. Yang free karena kan ada banyak kampus yang free. Nah, itu saran saya. Jadi kayaknya sekitar ada tiga kampus yang tempat kampus yang saya daftar kemarin, yang tiganya itu free, yang ini berbayar, NTWST yang berbayar. Jadi jangan daftar semua kampus yang berbayar. Itu saran saya karena nggak semua bakalan kalian ambil kan. Jadi, saran saya, misalkan kalian mau pengen daftar di NTWST atau di NTU. Nah, kalian harus persiapkan mateng-mateng. Persyaratannya apa? Gak apa-apa, berbayar. Kan itu kampus tujuan kalian yang nantinya. Selebihnya, yang kalian jadikan cadangan, gak apa-apa. Kalian bisa ambil yang free aja. Nah, itu saran saya. Nah, terkait biaya yang disiapkan saat datang ke Taiwan. Jadi yang pertama, kalau misalkan kalian MOI scholarship, itu kayaknya apa ya? Kalau kemarin bekal saya kayaknya cuma 30 juta, tapi itu nggak kepake. Nggak kepake. Karena apa ya? Karena kalau di Taiwan itu, kalau kita MOI itu enaknya kalau MOI, kalau kita udah ngurus semua administrasi kampus, nanti bakalan cair, langsung uangnya masuk ke rekening kita. Jadi misalkan yang kalian mau bayar itu cuman biaya dom aja, biaya asrama. Sedangkan asrama itu tiap kampus itu beda-beda. Beda-beda dan murah kok. Kalau tinggal di dom itu murah. Mungkin sekitar 5 jutaan sampai 6 juta. Itu udah sama. Kalau kampus saya mungkin sekitar 7 juta. Udah sama asuransi. Itu doang. Sedangkan biaya lainnya, pokoknya mungkin 15 juta cukup pegangan kalian saat ke Taiwan pertama kali. Itu pun nantinya bakalan cair lagi untuk uang per bulan kalian bakalan ada lagi. Dan perlu saya katakan ke kalian, di kampus itu ada banyak sekali side job. Misalkan kalian mau jadi TA atau asisten profesor, nanti kalian bakalan digaji. Atau kalian punya lab, nanti kalian kalian sebagai awardee MOI. Seperti pengalaman saya sendiri, saya masih mendapatkan scholarship juga dari profesor saya. Dan saya mendapatkan side job dari kampus saya di School of Management. Kadang kita cuman disuruh untuk buat apalah gitu-gitu, kita juga digaji.
Jadi ada banyak set job kalau kalian di Taiwan gitu. Jadi kalian nggak usah khawatir tentang biaya hidup. Selagi kalian kalau sampai di Taiwan, kalian jangan malas-malas, jangan cuman kayak pulang pulang pergi kuliah, pulang pulang tidur, jangan kayak gitu. Manfaatkan waktu kalian untuk bekerja. Karena kapan lagi kalian di Taiwan. Jadi jangan cuman belajar tok, kalian itu harus melihat sisi luarnya juga gimana. Gitu saran saya. Jadi sayang banget ya Kak kalau jadi mahasiswa kupu-kupu nih di sana. Iya, betul sekali. Oke, jadi seperti itu ya Fadel. Ada pertanyaan lain? Apakah sudah cukup? Sudah cukup Kak, sudah cukup. Hmm. Oke, thank you Fadel. Ini terakhir deh Kak, mohon maaf kalau misalnya ini. Kakak tahu itu free admission tuh misalnya informasinya nanya satu-satu atau searching di mana gitu? Apanya itu? Yang cara searching yang free admission buat kampusnya. Cara taunya tuh nanya satu-satu atau gimana? Cara carinya itu nanti kalian ini buka webnya, buka webnya kampus apa. Nanti kalian ketik aja deh di Google free free ini yang free admission untuk kampus Taiwan. Nanti bakal ada listnya kok. Oke, oke, oke. Nanti bakal ada listnya yang muncul. Lalu saran saya, kalau misalkan kalian meriset kampus itu, kan misalkan satu persatu websitenya kalian buka. Nah, kalian download download guidelines-nya. Karena biasanya kan setiap kampus itu punya buku panduannya. Kalian download, nanti kalian baca detailnya, kalian catat. Nah, itu saran saya. Dan di situ juga bakalan dimention apakah berbayar atau enggak di panduan bukunya. Semuanya ada kok di panduannya. I see. Jadi memang harus rajin-rajin research dan baca secara detail ya Iya, Kak betul Nuhi. sekali. Oke, jadi seperti itu ya Fadel. Kemudian kita balik lagi ke chat karena masih belum ada yang raise hand. Ini dari Bintang. Oh, tapi Kak, ini Bintang merupakan siswa SMA yang baru naik kelas 12. Wah, keren banget nih, udah tahu, udah lagi nyari beasiswa. Katanya, menurut Kakak apa aja sih yang perlu disiapkan seorang siswa SMA agar bisa kuliah di Taiwan? Ah, kalau kalian mau kuliah di Taiwan, kalau kalian mau mendapatkan MOI ini, kan S1 kan bisa daftar. Nah, kalian bisa siapin dari sekarang persyaratannya. Kan tadi saya sudah mention persyaratannya apa aja. Nah, kalian bisa catat satu persatu. Dan yang paling utama dari saya itu riset dulu kampusnya apa, supaya nanti memudahkan kalian untuk menentukan kampus tujuan dan menulis study plan. Lalu, yang kedua itu siapkan bahasanya, sertifikat bahasa mau IELTS atau TOEFL ITP. Tapi kalian itu harus membaca di panduannya apakah kampus tersebut menerima menerima TOEFL ITP atau IBT karena masing-masing kampus itu berbeda. Seperti itu. Oke, jadi Jadi cukup dari banyak nih yang iya, perlu dipersiapkan mulai kelas 12. Oke, iya. jadi seperti itu ya Bintang, semoga terbantu. Kemudian dari Arvia, katanya, saya dengar bahwa Taiwan itu sangat bagus di bidang STEM. Lalu, apakah itu juga berlaku pada bidang non-STEM, Kak Nuhi? Ya, berlaku juga. Oke, Berlaku juga sangat bagus. sangat bagus. Karena Mungkin, saya kan manajemen. oke, jadi Ya, overall itu memang bagus ya Kak iya, Nuhi. betul Hmm. sekali. Oke, seperti itu ya, Arvia. Kemudian kita lanjut. Oh iya, sekali lagi teman-teman kalau mau nanya langsung boleh banget, tinggal raise hand aja gitu ya. Kemudian kata Ahda, ini dari Ahda, apakah mahasiswa internasional memiliki kesempatan untuk magang di Taiwan dan apakah banyak universitas yang bekerja sama dengan industri yang bisa mendukung pengembangan karir di Taiwan? Banyak sekali. Kalau kalian international student, seperti yang saya alami, mungkin ada 6 pekerjaan yang saya kerjakan dalam dalam selama kuliah. 6 pekerjaan di dalam satu waktu. Satu waktu yang saya kerjakan. Dan kalau misalkan lulus, kalau memang kalian punya skill, atau kalian benar-benar mau mendaftar kerja di Taiwan nantinya, jadi saran saya kalau kalian ke Taiwan nantinya, kalian itu jangan cuman kupu-kupu. Kalian coba, karena kan di Taiwan itu ada namanya aplikasi website untuk international student untuk mendaftar pekerjaan. Namanya Hmm. 104 tapi cuman bisa diakses di Taiwan. Jadi kalian bisa daftar di situ mau internship. Biasanya juga kampus akan buka internship. eh, biasanya juga kampus akan mendatangkan namanya job fair. Job fair.
Jadi perusahaan-perusahaan company-company itu akan diundang datang ke kampus. Jadi banyak booth. Jadi nanti Hmm. kalian bisa sebar CV-nya. Tapi Hmm. rata-rata kalau company Taiwan, dia harus bisa Mandarin. Tapi harus ada yang bisa Mandarin lebih ke basic juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa bahasa sehari-hari juga lebih bagus. Kalau lebih jago lagi, nggak apa-apa, lebih bagus, lebih oke. Dan seperti saya sendiri kan udah Hmm. lulus. Nah, saya sendiri sudah mendapatkan pekerjaan full time dari perusahaan Taiwan. Jadi buktinya sendiri international student juga nggak apa-apa, sangat banyak. Rata-rata semua international international student di sini magang kerja, internship, lalu lulus lulus langsung kerja gitu. Wah, oke Kak Nuhi. Wah, penjelasan Kak Nuhi bikin aku juga pengen ke sana nih. Oke, nah jadi seperti itu ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Windy. Katanya, apakah ada peluang jika kita melakukan lintas jurusan ke engineering, Kak Nuhi? Lintas jurusannya ini dari mana? Dari engineering atau dari engineering to another Dari jurusan? dari psychology ke engineering. Oh, menurut saya itu susah sih. Kalau misalkan kalau misalkan kalian dari engineering ke psikologi itu masih fine-fine aja. Tapi misalkan kalian dari psikologi mau ke engineering, menurut saya susah. Karena kan kalau nggak ada basic di sebelumnya engineering, kan kalau di Taiwan kan engineeringnya menurut saya demanding banget kalau di Taiwan. Karena dia sistemnya lab. Jadi kalau kalian nggak ngerti tentang lab-lab itu nanti gimana jadinya? Bisa kewalahan ya, Kak Nuhi Ya, nantinya. kewalahan nantinya. Hmm, I Karena kalau see. engineering benar-benar di lab, kerjanya benar-benar di lab. Di lab terus. Iya, lab terus, gak ada waktu. Ah, Oke, kemudian selanjutnya ini dari Muna, katanya untuk studi S2, apakah wajib memiliki proposal riset sendiri sebelum mendaftar? Kemudian, apakah ada S2 by coursework di sana? ah, kalau untuk S2 nggak perlu pakai proposal, itu untuk S3. Hmm. Ah, terus kalau S2 by coursework ada. Aku by coursework. Oh, Mm, kakak by coursework. Ya, I kan see. bukan engineering. Oke ya. Tadi aku lihat ada yang resign tapi udah diturunin lagi tangannya. Kayaknya malu-malu nih Kak Nuhi, teman-teman. Jangan malu-malu teman-teman, nggak apa-apa resign aja. Oke. Oh, ini dari Bintang Dewi. Silahkan, Bintang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Kak. Perkenalkan, nama saya Bintang. Sebelumnya, selamat malam. Ya, Di sama-sama. sini saya izin untuk melanjutkan pertanyaan saya yang sebelumnya untuk lebih menspesifikkan. Jadi, izin bertanya, Kak. Jadi, yang izin saya adalah untuk universitas dan juga program di jurusan IPS terutama ekonomi karena saya rencananya akan mengambil PKA ekonomi dan juga PKN. Apakah ada universitas yang ada beasiswanya di Taiwan terkait jurusan ini atau bagaimana, Kak? Sekian, terima kasih. Kakak sekarang mau daftar S1 atau S2? Dan satu S2 ya? karena saya S1 ya? baru SMA Oh, kelas 12 terus baru. terus mau ngambil jurusan apa pendidikan? Rencananya sih ilmu, ilmu ekonomi, Kak, Oh, atau bisa. tidak bisnis. Kalau ekonomi tentang bisnis-bisnis bisa ngambil di NTNU, nama kampusnya NTNU, NTUST juga oke. Aku saranin NTNU. Kalau kalau bisnisnya ada juga Chengchi University. Oh, begitu, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, satu tuh ya Bintang. Kemudian ini juga ada dari Melani. Silahkan Melani. Selamat malam. Mohon maaf saya off cam karena nggak pakai hijab. Ya Oh, sebelum Hmm. Jadi mau nanya nih
apa saya ada riset sih masalah kampus. Kemudian yang agak bingung itu terkait dengan dokumen. Nah, itu kan kayaknya beberapa ada dokumen harus apostille atau apa ya sebutannya ya, apostille ya Oh, bener ya. Nah, ya. itu seperti apa sih sebenarnya? Terus Clara sudah nyoba buat itu di apa? Kementerian Hukum ya. Apakah itu harus semua dokumen atau bagaimana? Terus kedua tadi tertarik sama kalau ekonomi itu di mana tadi ya? NTU ya, National Taiwan. NTU bisa, Oh, NTNU bisa. NTNU, oh, NTU bisa. oh, Kalau NTU kan top oke. satu, top satu Mm-mm. Taiwan. Tapi kalau Ah, karena kan itu very kompetitif kan kalau di sana, kalian bisa mm-mm. ngambil di NTNU. NTNU juga bagus. Ya, sebenarnya mau ini sih tujuannya tuh accounting. Hmm. Terima kasih. Ah, kalau terkait apostel itu nggak perlu. Yang perlu itu kalau di Taiwan itu legalisirnya ke teto. Ke teto namanya, legalisir teto. Tapi eh, itu kalau kalau kenapa dilegalisir teto? Itu kalau transkrip dan ijazah kalian belum berbahasa Inggris dari kampus. Misalkan nih, kampus kalian tidak mengeluarkan eh, ijazah dan transkrip yang berbahasa Inggris. Tapi yang kalian harus perlu menerjemahkannya di penerjemahkan yang keluarkan ijazah dan transkripnya. Maka harus dilegalisir ke Teto. Nah, siapa yang legalisir ke Teto? Nanti saya bisa bantu. Kalian bisa ada kontak yang bisa saya hubungi untuk bantu legalisir karena legalisirnya itu harus harus di Jakarta legalisirnya. Jadi kalau misalkan kalian ada di Kalimantan atau ada di mana, sedangkan legalisirnya kan banyak, tahapnya kan banyak. Ada legalisir ke Kemenhum atau masih banyak lagi. Nah, saran saya kalau saya kemarin pakai agent. Nah, yang Hmm. agent yang saya dapat itu lebih murah dibanding agent-agent yang pernah saya hubungi. Nanti kalian bisa chat aku aja, bisa bantu. Kalau misalkan kalian berminat di Taiwan Oke, untuk terima mau, kasih. ya sama. Oke, oke. Nah, sebelum kita ke Kak Wahyudi, kita jawab pertanyaan di chat dulu nih Kak Nuhi. Ada dari Lutfi. Kak, kalau boleh tahu di jurusan teknologi manajemen, Kakak ambil riset di bagian apa? Karena tadi dari esai Kakak sempat menyampaikan mau mengembangkan bisnis e-commerce lokal. Nah, itu kan terkait short term. Nah, jadi kalau esai kalian itu tidak harus eh, sesuai dengan apa yang kalian akan jalankan nantinya ketika kuliah. Karena itu kan sebagai short term, sebagai gambaran kalian. Karena kan riset, namanya juga riset. Nanti kalau kuliah, kalau di sini teknologi manajemen kan benar-benar ini tentang bisnis. Nah, belajar tentang bisnis. Nah, kalau saya sendiri, cita-cita saya pengen bangun e-commerce. Itu baru cita-cita. Nah, kalau untuk teknologi manajemen kita belajar tentang bisnisnya karena course-nya yang saya riset sebelum saya masuk ke kampus, saya ngambil. Saya apa yang saya tulis saya benar-benar mengambil di kuliah saya pada saat semester 1. Seperti Hmm. itu. Jadi eh, misalkan kalian nulis Profesor A di esai kalian, tapi tiba-tiba nantinya kalian saat kuliah ternyata advisor kalian bukan si profesor yang kalian tulis di esai, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu cuman membuktikan ke pembaca bahwa kalian benar-benar telah meriset kampus tersebut. Seperti itu. I see. Oke, jadi seperti itu ya. Kan Oke, namanya study plan. rencana ya kan ya. Ya. Oke. Karena di sini ada sisa 6 menit, Kak, mungkin kita ambil pertanyaan terakhir. Dari tadi Kak Wahyudi udah raise hand gitu ya. Silahkan Kak Wahyudi. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat malam dari Indonesia, Kak Nuhi. Mau tanya terkait dengan tadi apa pas Kak Nuhi kan sekarang ini ya after study ini kan dapat full time work full time ya di lokal company-nya di Taiwan. Nah, tadi sempat disinggung juga kalau misalkan di Taiwan sendiri itu kan banyak yang harus pakai bahasa Chinese-nya Mandarin Chinese Taiwan lah gitu. Nah, kalau boleh tahu, eh, apakah yang
perusahaan Kanuvi itu sama seperti ini, kalau misalkan begini juga, boleh tahu nggak sih apa namanya level apa namanya level bahasa Mandarin Chinese-nya Taiwan Kanuvi itu levelnya apa gitu, dan itu apakah memang belajar ketika saat program kuliah aja atau memang ada di luar juga gitu. Ah, Terima kasih. oke. Jadi untuk pertanyaan ini untuk Mandarin saya itu sangat 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 basic. Tapi kebetulan saya keterima di company yang menempatkan saya di Departemen Indonesia. Jadi nanti saya kerjanya itu di bagian Indonesianya, Departemen Indonesianya, seperti itu. Jadi nggak perlu Mandarinnya, yang penting Inggris karena kan internasional, international company. Jadi aku nanti di bagian Departemen Indonesianya seperti itu. Jadi untuk Mandarin hanya basic. Tapi kalau misalkan kakak-kakak di sini, teman-teman di sini nantinya misalkan engineering, engineering karena kan di sini di Taiwan itu kalau engineering itu benar-benar cepat banget keterima kerjanya. Yang penting kalian bisa Mandarinnya, Mandarinnya oke. Kalau diajak ngomong, karena kalau rata-rata kalau di sini interview itu pakai bahasa Mandarin. Seperti itu. I see. Oke. Wah, jadi kebetulan banget ditempatin di yang bagian Indonesia ya, Kak Iya, Nuhi. betul sekali. Alhamdulillah. Nah, oke teman-teman, karena waktunya sudah habis, Kak Nuhi juga ya, waktunya sudah habis. Teman-teman, mohon maaf tidak bisa terjawab semua pertanyaannya gitu ya. Terima kasih banyak Kak Nuhi yang sudah membagikan ceritanya dan juga menjawab semua pertanyaan teman-teman di sini. Hmm. Jadi walaupun Kak Nuhi lagi sakit, lagi flu, tapi tetap loh guys mau datang ke sini. Nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan, kalau aku memang free karena sekarang mau packing pindahan. Ah, I Ya, see. karena kan udah kerja, jadi harus pindah keluar, pindah. Pindah Ya, tempat jadi tinggal ya kak ya, iya pindah tempat biar lebih tinggal. dekat. I- Iya, dekat dari kantor. Jadi nanti Hmm. kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyain, bisa DM aku di Instagram. Tapi nanti aku jawabnya pas udah free ya. Iya teman-teman, jadi boleh Instagramnya apa kak, sekali lagi boleh ditulis di chat kak biar teman-teman ingat. Oh iya, bentar. Oke, itu ya teman-teman Instagramnya Kanuhi, silahkan dikepoin Instagramnya. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih banyak semuanya. Tapi sebelum kita keluar dari Zoom ini, kita abadikan momen ini dulu ya. Karena kapan lagi satu frame sama Kak Nuhi, teman-teman. Jadi kita screenshot terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman silakan dibuka kameranya. Iya, biar semuanya kelihatan nih muka-muka ganteng-ganteng dan cantik-cantiknya. Kemudian teman-teman juga nanti bisa bikin story Instagram dan tag akun English Benua dan juga Instagramnya Kak Nuhi. Oke, silahkan. Dan karena ini ada 3 slides, jadi nanti screenshotnya 3 kali ya teman-teman. Oke, kayaknya udah pada siap nih. Oke, kita slide pertama dulu teman-teman. 1, 2, 3, senyum. Oke, that's the first one. Kemudian sekarang slide kedua, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, that's all. Sudah semuanya, teman-teman. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Oh iya, teman-teman. Sebelumnya, untuk teman-teman yang mau mengklaim sertifikat webinar ini, nanti silakan mengisi link di grup WhatsApp yang linknya akan kami bagikan segera setelah selesai webinar ini. Teman-teman, buat yang belum gabung WhatsApp grup, silahkan cek di bio IG kami, gitu ya. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman di sini dan Kak Nuhi juga, ya. Terima kasih banyak. Mhm. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungannya kepada para kolaborator kami hari ini, yaitu Forum Maju bersama OSIS, Gas Belajar ID, dan Ibnu Sina Foundation. Akhir kata, aku Melva, mewakili seluruh tim English Badua, dan juga Kak Nuhi. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat malam. Thanks so much ya Miss Nuhi ya. Iya, sama-sama. Bye bye guys. Thank you. Iya, Cliff ya.